ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak sekalian, dimanapun Anda berada, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, halus lebih baik, Allahu Akbar. Dan bapak sekalian, insya Allah pada malam hari ini kita harusnya ada agenda KHT online via WA Group. Saya putuskan untuk hari ini, khusus KHT malam ini, menyambut Idul Kurban. Kita materinya di-share di live Facebook. Dan beberapa ada yang menyimak di Zoom. Sekalian, insya Allah, pada materi pada malam hari ini kita akan membahas tentang jantung dan peredaran darah. Pas sekali dengan Idul Kurban, pas sekali dengan materi kita, yaitu bagaimana kita mengupas jantung peredaran darah. Karena besok pagi banyak yang akan mengkonsumsi daging, terutama adalah ini misalnya daging kambing, daging sapi gitu kan. Dan itu banyak rumor mengatakan bahwa kalau kita mengkonsumsi daging, baik daging sapi atau kambing, itu bisa meningkatkan kolesterol kita dan berpotensi bisa menjadikan penyakit jantung, stroke dan sebagainya. Nah, makanya hari ini kita bahas semoga materi kita hari ini bisa tersampaikan dan bisa disimak oleh Bapak sekalian yang menyimak baik di Zoom maupun menyimak di Facebook. Jadi kalau bilang jantung sekalian, ini buku referensi kita adalah buku KT dasar. Kita belajar hari ini sudah sampai diktat ke-9 di bab 9, yaitu sistem jantung dan peredaran darah, atau yang sistem peredaran darah. Dan 9, sistem peredaran darah, atau yang biasa disebut dengan namanya kardiovaskular. Nah, sekalian yang perlu kita ketahui, sistem peredaran darah kita itu dari jantung, terus ke pembuluh darah, balik lagi ke jantung. Dan panjang pembuluh darah kita itu tidak tanggung-tanggung sekalian, itu 25.000 km. Jadi sama dengan 2,5 kali keliling bumi. Jadi panjang pembuluh darah kita itu 2,5 kali keliling bumi. Jadi kalau kita muter sekali, 2 kali setengah, nah gitu kan. Jadi kalau dari Indonesia, muter lagi balik lagi Indonesia 2 kali, sampai balik Amerika, pas Amerika itu berarti panjang peredaran darah kita. Kebayang Bapak sekalian, jantung pompa darah itu sangat luar biasa. Setiap hari dipompa dengan jutaan atau miliaran sel yang harus diberi makan. Keping darah itu sangat banyak sekali dipompa, misalnya dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Semua harus sampai darah. Kalau jika tidak, 1 atau 2 organ tubuh kita kurang darah, nanti dia akan melakukan efek yang berbeda, efek timbul banyak gejala-gejala kelemahan. Misalnya kalau tangan kita kurang darah, maka dia akan timbul kesemutan, baal, terus seperti banyak hal lah gitu. Kalau misalnya kepala kita kurang darah, otak kita kurang darah, kurang oksigen, maka dia jadi pusing. Nah, pusing, terus ada migrain kah, vertigo kah, sebagainya. Jika kaki kita kurang darah, nanti dia akan seperti pegal, duduk gak nyaman. Nah, sistem peredaran ini penting, apalagi organ tubuh kita yang paling utama lah sebenarnya kalau dilihat ada otak memang. Tapi pompanya di mana? Di jantung. Makanya kenapa kalau orang ditembak mati itu biasa ditembak di jantung, selain di kepala. Karena begitu jantung mati, selesai. Organ tubuh yang berdenyut itulah jantung dari semenjak kita masih di dalam kandungan. Nah, Bapak sekalian, seperti
yang kita bisa baca di buku ini. Silakan Anda sekalian bisa beli buku ini di BC terdekat atau bisa order lewat LED mentor Anda. Jadi kita mengacu kepada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa ingat sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal darah. Apabila baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Apabila rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ingat, ia adalah kolbu. Kolbu ini bisa diartikan dengan hati. Namun ketika tafsirkan gitu kan, dia lebih kepada organ jantung. Gitu. Jadi di sini disebut organ jantung, segumpal darah. Dia karena jantung kita sekalian itu sebesar kepala tangan kita. Jadi kalau ada ngepel itu sebesar jantung Anda. Semakin besar kepala tangan Anda berarti semakin besar jantung Anda. Dan organ jantung erat hubungannya dengan lidah kita. Lidah. Nah, jadi apapun yang terjadi di lidah itu juga terjadi di jantung. Makanya kenapa ketika kita hari ini ingin mentonik jantung itu kita sering mengkonsumsikan herba dengan dicairkan dulu. Jadi kita ambil kopi sevel atau misalnya Lipsqua begini, itu kita kremus atau kita pecahkan cangkang soft gelnya, taruh di bawah lidah supaya dia langsung masuk ke jantung. Dan penyakit jantung adalah penyakit yang sangat banyak membunuh bukan penyakit yang membunuh tapi tertinggi setelah penyakit yang jantung dan diabetes ya, sering terjadi rata-rata. Banyak sekali hari ini orang-orang usia 40, 45, 50, 55, 60 itu indikasi-indikasinya lah penyakit jantung dan sebagainya. Dan jantung ini dia seperti organ yang sangat vital gitu ya. Kalau jantungnya lemah, nanti kelihatan dari mukanya yang pucat, terus kalau jalan ngos-ngosan, terus kalau jalan ngap gitu, itu salah satu ciri khas jantung yang lemah. Dan sekalian, dia luar biasa adalah jantung kita ini berdetak 24 jam setiap hari, tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti, tidak pernah istirahat, terus berdetak. Kalau sudah berhenti berdetak, ya berarti meninggal, gitu ya. Berarti meninggal. Maka pada sesi kali ini kita akan bahas tentang jantung. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian silahkan baca buku ini, rekomendasinya untuk KRITAT KHT dasar. Meskipun Anda belum ikut KHT, tapi saya sarankan punya ini. Karena buku ini bukan buku KHT sebenarnya, dia buku support system. Jadi di sini ada juga paket agen sukses di sini. Di satu buku yang berikutnya. Harganya murah meriah, kalau nggak salah dia harga Rp100.000. Oke, jadi kalau bahas jantung misalnya, jantung ini organ yang berdetak dia 0, sekian detik setiap harinya. Berdetak terus tanpa perlu kita suruh, tanpa kita bisa menghentikannya, terus berdetak sampai kita meninggal nanti. Ketika kita detaknya itu nggak ada, berarti dia meninggal. Makanya Bapak sekalian, jantung kita ini kan berhubungan dengan pembuluh darah. Pembuluh darah kita itu ada 3. Saya coba mempercepat. Kalau jika terlalu cepat atau mungkin kurang bisa menyimak, Anda Bapak sekalian bisa langsung bertanya baik yang menyimak di Facebook atau yang menyimak di Zoom. Jadi pembuluh darah kita ada 3. Yang pertama adalah pembuluh darah yang paling besar, yaitu pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena ini identik dengan pembuluh darah yang dari organ ke jantung. Jadi membawa darah kotor. Kenapa? Itulah kenapa dia sering yang warna hijau gitu, hijau atau biru. Nah, ini adalah pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena. Kalau biasanya ada terapi namanya Alfasdu ya. Itu dia mengeluarkan darah kotor, itu dia di pembuluh darah venanya. Atau misalnya kalau kita di infus, itu biasanya di infusnya di pembuluh darah vena. Nggak mungkin di pembuluh darah yang arteri kan, karena dia kecil dan berdenyut. Lalu pembuluh darah yang kedua yang kecil dan berdetak, itu namanya pembuluh darah arteri. Atau kalau biasanya kalau kita pegang gitu kan, dia seperti nadi. Nah, nadi kita itu, itulah dia pembuluh darah arteri, pembuluh darah yang kecil. Dan pembuluh darah yang paling kecil lagi, pembuluh darah paling kecil lagi adalah pembuluh darah
namanya pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler inilah pembuluh darah yang ada di bawah kulit kita. Ya, dia serabut dan itu kemudian ketika kita mengindikasikan apakah darah kita kotor atau tidak, itu bisa dilihat dari yang terjadi di kulit kita. Kalau misalnya kita jerawatan, panu, kadas, kurap, terus ada semua masalah penyakit kulit, itu artinya ada masalah di pembuluh darah kita. Ada masalah di darah kita. Nah, itu perlu dibersihkan. Kenapa dia kotor? Karena mungkin yang pertama adalah pencernaan yang kotor. Kembali lagi pencernaan, diktat pencernaan. Yang kedua adalah karena pembuangan yang nggak lancar, sehingga dia diproses lagi oleh tubuh, sehingga darah kita bercampur dengan kotoran setiap hari. Nah, itu kenapa Bapak sekalian kita perlu sekali membahas ini, karena ini disebutnya urgent nggak urgent ya begitu ya. Kalau kita kembali lagi ke metode diagnosis tangan, jantung kita itu terdiri dari dua hal, yaitu selaput pembungkus jantung dan saraf dalaman jantung. Kalau kita melihat Bapak sekalian, melihat selaput pembuluh jantung atau perikardium itu ada di jari tengah kita. Jari tengah. Nah, jari tengah ini ya, jari tengah. Nggak boleh begini ya, tapi begini. Jari tengah. Kalau jari tengah kita bengkok atau melintir, itu ada indikasinya lah ada masalah di selaput pembuluh jantung. Memang sekarang belum kerasa, tapi nanti itu akan jadi investasi yang terus dipupuk, dan ketika jantung kita bermasalah, nanti bisa jadi dia yang penyakit paling terkenal kalau untuk selaput pembungkus jantung ini adalah namanya jantung koroner, gitu. Jantung koroner. Jadi jantung koroner ini dia kalau di tempat lain di luar sana itu kalau jika Bapak Ibu sekalian mengalami jantung koroner, dia harus pasang cincin. Nah, cincin ini Bapak sekalian, cincin ini sekalian dia nanti dia akan membuka selaput atau membuka sumbatan darah sehingga jantung kita tersuplai darah dengan bagus. Nah, ketika jantung nanti dikasih cincin, itu harganya luar biasa. Satu cincin itu sama perawatannya, di luar perawatan ya, obat dan sebagainya itu sekitar 150 juta rupiah, sekalian. 150 juta rupiah. Jadi luar biasa sangat besar, dan saya pikir sekalian itu uang yang tidak sedikit. Uang yang tidak sedikit, uang yang sangat banyak, dan kalau saya rasa itu 150 juta rupiah itu Anda berikan dari luar ada Deep Beauty, kelihatan di sini. Nah, di luar ini Deep Beauty, dari dalam kita minum Deep Squat 150 juta, Anda minum konsumsi selama 3-4 bulan, insya Allah banyak sekali perubahannya. Karena banyak hari ini orang-orang menemukan kesembuhan dari produk HNI. Nah, saya akan coba gambarkan pakai whiteboard kerja dari pembuluh darah kita, gitu ya. Kalau Bapak sekalian, ini darah kita sekalian, ini darah kita, ini pembuluh darah kita. Dia punya seperti lapisan bawah kecil, lapisan kecil. Dia ada, dia kayak semacam lapisan kayak lantai begitu. Nah, di lapisan itu dia nggak rapat. Dia ada sela-selanya kayak ubin. Kalau ubin kan dia nut, ada nutnya gitu ya. Nah, ada nutnya. Nah, ketika keping-keping darah ini, saya lihat keping darah ini, dia membawa kepingan kolesterol, saya gambarkan dengan kuning ya. Kepingan kolesterol nempel-nempel di sini. Karena kolesterol inilah minyak, sedangkan ini adalah cairan, dia massa jenisnya akan lebih berat. Maka dia akan jatuh di sini. Jatuh masuk ke sini, masuk pembuluh bawah ini. Lama-lama ini dia akan naik begini. Nah, naik. Dia membuat apa? Membuat yang keping-keping darah yang harusnya lewat, itu dia tersumbat di sini. Nah, ketika tersumbat, darah nggak bisa lewat sini. Nah, ini kalau terjadi di arteri jantung kita, ini jantung begini Pak sekalian, ini jantung. Dia ada pembuluh arteri 2 begini.
Jadi ia mensuplai darah ke otot satu dan otot satunya lagi. Ketika dia ada blokade di sini seperti ini, maka bagian sini akan mati dia. Dia akan mati. Sini akan mati. Nah, ini yang berbahaya Mas sekalian. Dia jantungnya itu pompanya jadi cuma tidak kencang gitu loh. Ketika jantungnya seperti ini, misalnya, nanti dipasang ring. Apa itu ring? Jadi dari pembuluh darah vena kita di kaki itu dimasukin kayak semacam pipa panjang begitu, sekecil lebih kecil dari pembuluh darah kita. Nanti lama-lama masuk ke sini, ada balonnya melendung begini, sehingga yang ini turun ke bawah. Sehingga nanti dia ada ringnya. Ini pembuluh darah kita, dia ada ringnya. Kayak ring gitu. Nah, kayak ring gitu. Nah, itu mencegah membuat darah masuk semua. Saya coba cari videonya ya. Sebentar, saya akan carikan videonya. Adakah videonya? Wah, ini banyak sekali video ini. Ternyata videonya nggak ketemu misalnya. Maaf. Jadi ketika pipa itu seperti kalau sekalian punya pipa paralon gitu ya, paralon atau pipa apapun. Kalau misalnya kalau gambarnya gini, kalau ibu-ibu sekalian itu punya wastafel di atau tempat cuci piring lah, tempat cuci piring itu kan dia biasanya kalau perumahan itu pipanya itu kan nyambung sampai ke dalam rumah, lewati rumah terus ke got depan. Nah, kadang-kadang kalau nyuci baju atau nyuci piring itu bekas-bekas nasi, sabun, itu dia akan masuk ke pipa itu, terus dia nempel di dinding pipa yang membuat dia jadi mampet. Pernah rasain Bu ya? Nah, ketika kita nyuci, kita buang air di situ, buang air kotor gitu kan, dia mampet nggak bisa keluar. Nah, itu perlu dibongkar, dibersihkan. Nah, seperti itu bahasanya sekalian. Nah, ketika hari ini banyak ada pipa darah kita itu, ia tersumbat di tangan kita, misalnya di daerah sini tangan kita. Maka bagian sini mulai kesemutan, baal. Kalau orang Jawa bilang kesemutan itu gerigingan, karena dia jalan darahnya nggak lancar. Nah, juga ada kalau misalnya di kepala itu dia ada sumbatan begitu, maka dia akan jadi apa? Jadi lehernya kaku, pusing. Itu ciri khas orang kolesterol, maksudnya. Orang kolesterol itu seperti itu. Jadi dia kolesterol itu membuat darah menjadi beku, jadi kental, gitu. Minyak, pernah lihat minyak misalnya? Kalau misalnya besok Anda bikin sate, gitu ya, bikin sop iga, gitu kan, iga sapi, atau bikin makan-makan yang bersantan dari sate, karena pasti Bapak sekalian yang kurban akan dapat jatah kurbannya. Yang nggak kurban pun pasti akan dapat. Nah, ya hari ini sebenarnya adalah kalau dilihat, Pak, kolesterolnya itu tinggi mana antara daging sapi dengan daging kambing? Kalau saya boleh bilang dan penelitian mengatakan bahwa kolesterol yang paling tinggi adalah daging sapi dibandingkan daging kambing. Namun seperti halnya semua makanan, kalau awalnya bagus tapi masaknya kurang bagus, jadi dia tingkat kolesterol juga tinggi juga. Makanya itu kenapa kaidahnya syariahnya itu kita itu di Indonesia negara tropis, kita harus besok ketika nyate atau bikin gulai itu siapkan acarnya. Acar itu disiapkan saja timun, nanas, cuka, gitu kan. Anda juga bisa bawang putih, bawang merah. Itu dia akan menetralisir dari kolesterol yang menyumbat di pembuluh darah kita. Seperti kita tahu bahwa sekalian, Rasulullah SAW itu sering ketika
beliau mengkonsumsi kurma, itu beliau juga mengkonsumsikan bareng dengan timun. Kurma panas, timun dingin. Besok makan daging kambing. Daging kambing ini daging yang kesukaan Rasulullah SAW. Terbukti ketika Rasulullah itu datang ke jamuan wanita Yahudi sampai keracun. Kenapa? Karena daging kambing ini diracun. Kenapa? Orang wanita Yahudi itu tahu bahwa Rasulullah itu suka daging kambing. Tapi menariknya adalah Rasulullah tidak pernah terdengar punya asam urat, punya kolesterol tinggi, padahal hobi makan daging kambing. Kalau Bapak Ibu sekalian datang ke Mekah, umroh atau haji, itu hidangannya rata-rata ya nasi biryani, nasi bukhori, nasi mandi, itu semua berlemak dan berdaging semua. Daging kambing ada di situ. Tapi menariknya adalah di situ selain tanya memang berkah, bumbu-bumbu rempahnya itu, rempah-rempah itu yang membuat membuat kolesterol itu atau daging itu tidak sampai membuat kita jadi kena jantung dan sebagainya. Karena kalau sumbatan tadi itu menyumbat di otak, maka dia jadi jadi stroke. Salah satu indikasi stroke yang terjadi adalah pelupa akut begitu ya. Satu itu. Yang kedua, kadang-kadang pusing yang sangat. Saya pernah ada tetangga yang mengatakan kalau pusing itu sampai kepala dibentur-benturan ke tembok, sampai beliau bawa balok kayu dipukul di lehernya itu kan, supaya jalan darah itu lancar. Nah, kita akan bahas sedikit sekalian kenapa ini bisa jadi begini. Kita akan share screen dulu. Ini ada pertanyaan ya, ada pertanyaan. Pak, tanya sakit jantung dan sakit stroke itu ada hubungannya enggak? Oke, kita akan bahas di sini. Jadi sekalian, yang tadi sumbatan tadi, ini yang menarik sumbatan tadi kan, ini kan jalan darah. Jalan darah. Tadi begitu nyumbat, dia ada isi kolesterol. Dan ini jalan darah arah ke sini. Maka kalau bayangin kalau Anda lagi di Jakarta, lagi di Bekasi, ada jalan raya, itu ini diblok karena ada mungkin pengecoran jalan, perbaikan jalan, begitu kan. Maka orang lewat sini akan lebih macet. Ini akan macet. Lebih antri gitu ya. Antri panjang begitu. Nah, ketika antri begini, lama-lama dia membeku. Kalau ini pembekuan dan di depan ini ada sel otak kita, maka otomatis sekalian, sel otak kita itu tidak sampai darah dengan bagus. Ketika tidak sampai darah dengan bagus, otomatis gimana Bapak sekalian? Jadi mati. Kalau mati, maka dia tidak bisa memerintah. Karena gini, tangan kita bergerak, mata kita berkedip, terus jantung kita berdetak, paru-paru kita bernafas. Itu karena perintah dari otak lewat namanya sinyal listrik lewat saraf namanya korda spina atau spinal cord yang ada di tulang punggung kita. Dia kabel yang menghubungkan seluruh tubuh kepada otak kita. Nah, itu kenapa cantengannya di jempol kaki ujung, tapi seluruh badan merasakan demam yang luar biasa. Sakit giginya di mulut, tapi semua merasakan sakitnya. Kenapa? Karena tubuh kita itu terkoneksi oleh korda spina. Otak dengan organ itu saling berhubungan. Ketika organ tubuh kita itu mengalami masalah, dia akan mengasih tahu kepada otak lewat sinyal itu. Dan otak akan memberitahukan pada organ itu butuh apa. Nah, sinyal ini, kecepatan sinyalnya ini adalah 800 mil per jam. Jadi kalau ketika saya menyuruh tangan saya untuk bergerak itu baru mikir bergerak aja, dia tangan udah bergerak, sangat cepatnya. Nah, kalau bayang stroke, di bagian gerak itu, di bagian perintah itu mati. Sehingga tangan kita diam, mulut kita diam, kaki kita diam. Kenapa? Karena tidak ada perintah. Layaknya ketika hari ini, Bapak sekalian, seorang prajurit, dia hanya menunggu perintah untuk jalan depan, maju, kanan, kiri, depan, belakang. Tidak ada perintah, maka dia diam. Itu jadi stroke, Bapak sekalian. Maka ketika hari ini antara stroke, penyakit jantung dan sebagainya, satu sumbernya itu kolesterol.
kolesterol yang apa namanya kolesterol yang jahat misalnya. Ada kolesterol yang baik. Ada kolesterol yang baik gitu. Ada kolesterol yang jahat. Kayak contoh alpukat, dia mengandung kolesterol tapi kolesterol yang baik. Seperti itu. Nah, kita akan bahas sedikit-sedikit, semoga paham karena ini pembahasannya cukup menarik dan semoga ketika Anda paham hari ini, sekalian bisa apa namanya bisa banyak dapat materi di sini. Jadi Bapak sekalian, di dalam tubuh kita itu dia ada 2 jenis kolesterol. Yaitu LDL, sudah sering saya sampaikan, dan HDL. LDL itu singkatan dari low density lipoprotein. Kalau HDL, high density lipoprotein. Sering ketika saya bertanya kepada mahasiswa, kepada mitra yang ikut KHT home sharing begitu ya, itu yang baik yang mana Bapak sekalian, LDL atau HDL? Itu seringnya bilang, oh yang baik yang ini Pak, yang low, yang jahat yang high gitu kan. Padahal kalau di bahasa Indonesia sederhana, yaitu low density lipoprotein itu namanya lemak jenuh. Kalau high density lipoprotein itu lemak tak jenuh. Contohnya adalah ketika Anda Bapak sekalian menyimpan minyak lentik atau minyak sawit begitu ya. Ketika lama disimpan bertahun-tahun atau berbulan-bulan misalnya gitu, kalau sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan, maka dia akan menjadi kuning, mengental dan mengeras gitu ya. Tapi ketika Anda menyimpan minyak zaitun, meskipun itu ada di freezer, itu insya Allah tidak akan berbeku. Karena kemarin saya menemukan minyak zaitun yang botol kecil ternyata sama anak saya dimasukin ke freezer. Itu alhamdulillah nggak membeku. Karena dia apa? Dia high density lipoprotein. Dia punya apa namanya lemak tak jenuh. Jadi meskipun kita punya zaitun sekalian, zaitun baik zaitun al-ard, zaitun deep olive atau zaitun yang kecil, ekstrak virgin olive oil, maka sekalian itu bisa Anda temui bahwa dia tidak akan membeku sekalian. Dia nggak membeku Bapak sekalian. Dia nggak membeku. Dia sangat bagus. Itu kenapa di akun itu sebutnya watini wa zaitun. Allah bersumpah atas nama buah tin dan buah zaitun. Ya itu ini luar biasa sekalian. Dia masuk dalam konsep HDL. Nah, kadar LDL dalam tubuh kita itu maksimal adalah 150 mg per dl. Maksimalnya. Kalau HDL itu minimalnya harus ada 50 mg per dl. Jadi dl itu jadi setiap keping itu dia minimal ada 50 gram lah begitu. Nah, normalnya adalah HDL itu bisa menghilangkan LDL. Maksudnya gini, minyak kelapa sawit yang udah beku itu minyak kelapa sawit yang udah beku itu dia ini apa namanya HDL, LDL ya. Nah, minyak ini zaitun seperti ini, zaitun al-ard itu dia HDL. Jadi seperti ini zaitun al-ard ini zaitun yang dia adalah apa namanya HDL. Kalau ini zaitun kecil, nah itu dia ada HDL juga. Pak, apa sih bedanya zaitun al-ard dengan zaitun yang kecil? Kalau zaitun kecil itu dibikinnya ekonomis. Dia bisa dalam bentuk kecil, bisa dikantongin. Ketika Anda nanti makan mie ayam, makan bakso, makan nasi goreng, itu Anda bisa teteskan minyak zaitun kepada mie ayam kita, bakso kita, atau nasi goreng kita, sehingga dia lebih aman. Yang ini dia untuk di rumah karena dia besar. Tapi menariknya zaitun al-ard ini diproduksi dari tanah yang berkah, yaitu di bumi Syam. Syam itu kita tahu bahwa sekalian itu dia terbagi sekarang menjadi 4 negara, yaitu Palestina, Jordania, Lebanon, dan Suriah. Yang hari ini semuanya sedang perang semua kecuali Jordan ya. Nah sekalian, zaitun al-ard ini diproduksi di Palestina. Saya pengen ngasih tahu sedikit tentang khasiat zaitun. Pohon zaitun itu dia bisa bertahan sangat lama sekali di suhu yang sangat luar biasa.
Kita bisa menemukan zaitun di padang pasir, kita juga bisa menemukan zaitun di tanah-tanah Eropa yang dia kalau suhunya lagi turun salju itu bisa minus 40 derajat. 40 derajat. Kalau di Palestina itu di tengah padang pasir itu, di gurun itu bisa suhunya 40 derajat Celcius. Dia bisa hidup. Dia bertahan lama luar biasa. Dan bahkan bagi saya zaitun itu ketika dia musim kering, tapi dia musimnya atau jatahnya berbuah, maka dia akan berbuah. Meskipun dia harus menggugurkan daun-daunnya. Dan zaitun pohonnya semakin tua. Semakin pohonnya semakin tua, maka dia semakin bagus khasiatnya. Dan pohon-pohon zaitun yang tua-tua itu banyakkan di mana? Di Palestina. Kalau Anda bisa jalan misalnya di keliling Eropa begitu ya, Spanyol, Prancis, Jerman gitu kan, Belanda dan sebagainya. Itu sepanjang jalan tol itu rata-rata ditanami pohon zaitun. Bahkan di Spanyol itu terkenal dengan zaitunnya gitu kan. Tapi zaitun yang paling bagus ya di Tunisia dan di Palestina. Itulah kemudian yang dipakai oleh HNI sekalian. Zaitun dari Palestina. Makanya zaitun sangat bagus sekalian. Bagus untuk masalah peredaran darah. Nah, zaitun masuk pada HDL. Minyak sawit masuk pada LDL. Ketika kita teteskan minyak zaitun kepada minyak yang cenderung sudah membeku tadi, sekian tetes dan kita aduk, maka dia akan mencari kembali. Itu artinya apa? HDL akan bisa menghilangkan LDL dalam darah kita. Tapi ketika satu terjadi, LDL-nya sudah teroksidasi dengan radikal bebas, maka HDL tidak bisa menghilangkan LDL. Nah, sedangkan ketika ketika HDL itu bisa hilang kalau kita mengkonsumsi namanya minyak trans atau minyak yang sudah berubah menjadi yang lain, jadi margarin, jadi minyak yang lain lah begitu. Nah, itu kemudian menarik buat sekalian ketika hari ini kita kalau ketahui kenapa hari ini orang Sumatera khususnya di Minang, Padang begitu kan yang ciri khasnya lah makanan yang sangat kental dengan rendang, dengan makanan dengan rendang, ada macam-macam yang kental-kental begitu, bahkan beberapa orang Minang yang kenal ya, saya kenal nih, itu kalau misalnya makan rendang itu memang sengaja ditunggu sampai lama, sampai keluar minyaknya. Nah, yang dimakan dicampur dengan nasi itu minyak dari rendang tersebut. Bayangkan kolesterol luar biasa sekalian. Makanya di Bukit Tinggi ada rumah sakit khusus stroke. Kalau di tempat saya nggak ada, adanya RSUD, Rumah Sakit Umum Daerah. Kalau di Jakarta lengkap, tapi hampir jarang rumah sakit khusus stroke yang ada di mana di Bukit Tinggi. Kenapa? Karena banyak orang Minang, orang Padang, menunya itu rata-rata santan semua. Yang menarik buat sekalian, di Padang rata-rata stroke darah tinggi, jantung, di Aceh itu yang kena adalah diabetes. Padahal secara makanan hampir sama karena masih satu rumpun, begitu ya, satu rumpun. Ternyata buat sekalian Aceh itu dia mengkonsumsi atau sering ada istilahnya namanya adalah minum kopi buat sekalian. Jadi ketika LDL itu terkena radikal bebas, dia akan jadi tidak bisa dihilangkan oleh HDL. Maka ketika radikal bebas itu lawannya adalah antioksidan. Anti itu menolak, oksidan itu oksidasi. Jadi ketika hari ini Bapak Ibu sekalian beli apel misalnya gitu, apel atau buah-buahan Anda belah menjadi 2, lalu taruh di ruangan terbuka, sebentar saja sekitar 1-2 jam, bahkan sampai 3 jam, bahkan sampai sehari, nanti apel itu yang awalnya putih bersih berubah menjadi coklat. Itu berarti sudah kena radikal bebas. Makanya kenapa hari ini Bapak Ibu sekalian kita diminta oleh Rasulullah SAW ketika makanan, minuman ditutup supaya tidak dimakan jin. Maksudnya apa? Tidak masukkan dari bakteri dan virus yang masuk itu harus tutup gitu. Nah, itu namanya radikal bebas. Nah, misalnya ketika ada antioksidan itu mencegah radikal bebas untuk mengoksidasi makanan kita tersebut. Itu ibaratnya dilindungi lah begitu. Nah, itu kemudian terjadi hari ini Bapak sekalian. Ketika hari ini orang-orang Aceh itu makannya kental kolesterol dan sebagainya, lalu mereka mengkonsumsi namanya kopi. Ternyata biji kopi ini adalah antioksidan. Jadi kopi ini ada antioksidan. Sebentar.
Jadi biji kopi ini antioksidan sekalian. Makanya kenapa orang yang hobi ngopi, coba kalau misalnya gini, saya tadi habis home sharing di timnya Om Musinan itu di Boyolali gitu kan, Boyolali. Lalu kan ini kan pas puasa Arafah ya, puasa Arafah, ikut puasa Arafah. Nah, ketika pas puasa Arafah, pas puasa Arafah sekalian, puasa Arafah itu apa namanya? Pas nyampe di daerah rumah saya Semarang itu sebelum masuk rumah itu masih sekitar masih beberapa kilo lagi itu udah azan. Maka saya minggir, ketemunya bakso gitu ya. Bakso minta saya, jadi saya makan bakso gitu kan, makan bakso terus apa namanya minum es, minum jeruk hangat bukan es ya, jeruk hangat. Nah ternyata begitu biasanya kalau makan bakso itu kan habis makan bakso itu awalnya tengkuk berat, mata berat, pusing karena kolesterol naik gitu kan. Karena ada jeruk jadi lebih terkontrol. Apalagi begitu pulang nyampe rumah, saya ambil kopi sevel. Saya minta istri saya untuk bikin kopi sevel. Karena apa? Mata sebenarnya udah ngantuk banget, ngantuk berat. Karena kan ke Boyolali bolak-balik itu naik kendaraan 1,5 jam. Jadi saya lihat jangan dibandingkan dari Cilengsi ke Citerep itu bisa 2 jam. Tapi dari Semarang ke Boyolali, tempatnya Bu Hikmah itu 1,5 jam, tapi 1,5 jam itu lancar. Kayak lewat tol, jadi sebenarnya jauh banget. Kalau dari tempatnya Bu Sumpra, tempatnya Bu Ramini, itu kan di daerah Cilengsi, kalau masuk ke tol itu bisa 2 jam, itu jaraknya dekat, macet masalahnya. Gitu. Nah, itu kemudian Bapak sekalian, ketika saya konsumsi kopi itu semakin membaik. Dan jantung kan ada kopi itu juga mengandung mengandung tonik jantung sehingga dia jantung menjadi menjadi lebih kuat dan saya bisa keluar suaranya lagi gitu. Karena sebenarnya udah pengen rehat gitu, tapi sayang ini saya mengingat besok itu ada Idul Kurban, banyak orang makan sate, makan gulai, makan rendang dan sebagainya biar ada persiapan begitu loh. Nah, kan Bapak sekalian, di rumah besok jangan lupa ini kopi HC dan kopi Sevel. Ini kalau kopi HC ini bagi mereka Bapak sekalian yang hobinya adalah makan atau minum yang tidak suka kopi, itu kan rasa kopinya terlalu kental, itu kan lebih senangnya susu kambing dan sebagainya. Nah ini kopi sunnahnya HC. Kalau kopi Sevel dia adalah kopi yang dia kopi yang dia rasa kopi lebih khas, lebih kentara dan dia herba lokal gitu ya. Nah ini anak saya juga minum. Tadi kopi saya segelas gede, separuhnya diminum Mas Adik ini ya sebelah. Nah, jadi baik sekalian, intinya adalah bagaimana caranya kita itu memasukkan antioksidan dalam tubuh kita supaya radikal bebas tidak membuat LDL kita tidak bisa hilang. Satu pertama itu. Yang kedua adalah kita masukkan HDL untuk menghilangkan radikal bebas yang ada menghilangkan LDL dalam tubuh kita. Ketika HDL kita banyak, otomatis ini anak mau pada ikut live ya sini. Nah, sini Paul. Kelihatan nggak? Nah. Kita akan hilangkan background-nya aja. Sebentar. Nah. Jadi sekalian, kalau misalnya kita bicara bahwa ini adalah antioksidan. Apakah di sini ada HDL ya sekalian? Kalau HDL itu dia ada dua, HDL dari hewan dan satu lagi HDL dari tumbuhan. HDL dari hewan kita ada yang hari ini kita sering konsumsi yaitu adalah beef squash, minyak hati ikan hiu. Minyak hati ikan hiu diproses di Jepang jadi menjadi dua produk. Yang pertama adalah D Beauty.
untuk luarnya, deep squat untuk dalamnya. Apalagi buat sekalian hari ini Ungaran, nggak tahu kalau tempat lain ya, itu sedang anginnya lumayan kalau pagi dan dinginnya luar biasa. Dia mencapai 19 derajat kalau di tempat Bu Asuti ya. Kalau saya kurang paham berapa derajat begitu ya. Itu membuat apa? Membuat kulit kering. Rasakan lah Bu. Kulit kering, pecah, sakit, bibir pecah-pecah, kaki pecah-pecah. Nah ini sangat cocok sekali ketika Bapak sekalian memberikan deep squat dari dalam. Minum deep squat dari dalam. Untuk selain tonik jantung, dia juga akan memberikan nutrisi buat kulit kita. Nah dari luar pakai deep beauty. Itu. Kalau masih ngelihat deep squat dan deep beauty ini, lihat deep squat dan deep beauty ini masih dilihatnya mahal, maka sekalian gedein bonusnya, besarkan bonusnya biar pakai deep beauty bukan hanya buat muka, buat rambut, buat hand body, buat kulit, buat apa namanya, buat kulit apa, kulit pecah-pecah kakinya gitu kan. Nah, pakai dua ini sekalian. Nah, kalau mau hemat ya pakai ini. Zaitun. Nah, kita bahas sekalian deep squat. Kenapa deep squat bagus buat jantung sekalian? Saya akan terangkan sedikit. Deep squat ini kan dia squalen. Squalen itu dia minyak hati ikan hiu, hiu botol. Hiu botol itu banyak di Indonesia. Jadi kalau kita Pak kan hiu kan dilindungi, tapi yang hiu yang botol ini memang banyak diternak di Indonesia dan 80% tubuhnya itu paling besar adalah hatinya. Dan 80% itu isinya adalah squalen, minyak ikan hiu. Nah, sekalian, ketika minyak itu bisa ini kenapa kok hiu itu punya hati yang besar dan isinya minyak? Karena hiu itu kan dia hidup di kedalaman 500 meter ke bawah, di bawah air. Dia kedalaman loh sekalian. Dan dia harus ngambil nafas bolak-balik ke atas itu kan. Itu pasti kan capek kalau bahasa kita kan. Nah, maka apa namanya kita ya hiu itu dibekali Allah SWT dengan beliau punya hati, hiu itu punya hati dan dalamnya ada squalen. Squalen itu dia bisa mengikat 3 rantai oksigen sehingga dia seolah-olah menciptakan oksigen sendiri. Sehingga ketika hari ini Bapak sekalian ada lemah, ngantuk, lelah, itu kurang oksigen, pusing, tangan kesemutan, ketika minum deep squat itu maka dia akan darahnya akan lancar Bapak sekalian, lancar. Dan kalau diminum oleh anak-anak, otaknya jadi encer, jadi cerdas, hafal jadi bagus, gitu ya. Nah, maka Bapak sekalian, penting banget ini adalah HDL dari luar. HDL dari luar. Kita kata kuncinya kalau untuk menghindari semua masalah kolesterol, masalah jantung, terkait dengan stroke dan sebagainya adalah jangan sampai mengendap atau mengeras di dalam, mengental, itu adalah dengan konsumsi HDL dari dalam, yaitu deep squat. Berapa minumnya Pak? Minumnya bebas. Anak saya yang kecil gitu biasa kalau bilangnya deep squat inilah namanya obat yang enak. Jadi kadang-kadang makan itu kadang-kadang bisa sampai 3, 4, 5, 6 sampai kadang hampir 1 botol habis. Itu sampai sama ibunya diumpet-umpetin supaya nggak dibuat apa namanya? Dibuat bancaan gitu kan. Kalau biasanya kalau ketemu diambil langsung dipanggil ponakan itu kan dibuka sambil kayak makan satu-satu gitu kan. Nah, seperti yang saya lihat, tapi alhamdulillah jadi jarang sakit dan daya ingatnya jadi kuat, gitu ya. Jadi sekalian yang hari ini sering pelupa, itu tandanya otak kita kurang darah dan kurang oksigen. Caranya adalah dengan minum deep squat. Otak kita jadi encer. Encer itu bukan berarti jadi cairan, bukan, tapi darahnya lancar sehingga otak kita bisa bekerja dengan baik, begitu. Nah, ketika Bapak sekalian wajahnya kurang berseri-seri, kulitnya kering, tangannya bersisik, pakai deep beauty. 2 komponen ini yang sangat cocok Bapak sekalian. Ingat, ya jangan lihat harganya Bapak sekalian, tapi lihat manfaatnya ya. Dan ini sangat murah sekali. Deep beauty ini sangat murah sekali. Gitu. Nah, lanjut Bapak sekalian. Jadi itu dia dari hewan. Ada lagi dia adalah dari gamat. Gamat juga adalah salah satu HDL yang dari hewan. Gamat ini juga sangat bagus, dia mengandung vitamin B, dia untuk stamina, sehingga Bapak sekalian kalau sering setiap hari konsumsi gamat, maka insya Allah kita jadi lebih tulangnya lebih kuat. Ambil gamat. Nah, ketika kita setiap hari konsumsi herba ini yang luar biasa, maka kita jadi tulang jadi kuat dan protein dari gamat itu membuat tubuh kita itu jadi
jadi kalau apa namanya? Jadi kalau pengen gemuk jadi gemuk gitu ya. Maka saya itu kan awalnya kurus. Ditanya sama orang istri ditanya sama LED HNI, itu kenapa pokoknya bisa gemuk sekarang? Saatnya dimakanlah gamat. Jadi saya makan gamat, itu stamina jadi bagus. Kalau bahasa marketingnya, gamat ini sekalian, gamat emas ini, itu dia lebih bagus daripada Viagra. Saya nggak mau cerita apa itu Viagra, Bapak Ibu sekalian yang tahu lah apa itu Viagra. Karena dia mengandung vitamin B, termasuk juga kalau gamat ini sekalian, ini juga bisa sangat bagus untuk persendian kita. Persendian kita ini kan dia butuh oli. Nah, oli ini dari gamat sekalian. Nah, kita juga hari ini sekalian, kalau bahas gamat, ini bagus untuk tulang. Bagi mereka yang osteoporosis, giginya sering bolong, sakit gigi, ngilu. Nah, ini gamat. Nah, ini adalah HDL dari hewan. Nah, HDL dari tumbuhan ini ada yang zaitun, watin wa zaitun. Ini dari tumbuhan loh sekalian. Ini sangat bagus sekali ketika Anda konsumsi, minum rutin pagi 1 sendok, malam 1 sendok untuk apa? Untuk menjaga peredaran darah kita supaya lancar. Dan zaitun ini sangat bagus untuk menurunkan taraf asam urat dalam darah. Jadi kemarin ada mitra HNI datang ke BC, konsultasi dengan saya gitu kan, karena tangannya ini bengkak. Saya kira jatuh itu ya, ternyata asam urat naik. Asam urat naik yang sampai bengkak tangannya, itu ternyata sudah efeknya apa awalnya udah lama. Ketika udah lama ternyata dibiarkan, terus makan udang jadi bengkak begitu kan. Nah, salah satu untuk menurunkan cepat kadar kolesterol dan asam urat adalah zaitun. Boleh Bapak sekalian milih zaitun yang ini atau zaitun yang al-ard. Gitu. Sama-sama bagus. Kenapa kok ada yang kecil ada yang gede? Karena dia yang kecil ini ekonomis, yang besar ini dia kelasnya adalah kelas yang bagus. Jadi kalau misalnya sekalian mau ngasih kepada bupati, gubernur, mau ngasih kepada orang-orang bagus ini jadi hadiah, cukup tinggal kasih pita aja. Pita melingkar merah, tali kasih itu cocok. Dari Palestina. Salah satunya yang bisa mendatangkan zaitun dari Palestina adalah HNI. Dari Palestina ke Indonesia ya. Jadi dari HDL yang hari ini kita sebutkan ini adalah HDL dari tumbuhan, yaitu zaitun. Dan kalau HDL dari hewan adalah gamat dan deep squat. Nah, satu lagi bahwa HDL dari tumbuhan adalah mengkudu. Mengkudu ini juga bagus. Kenapa? Mengkudu ini dia sebutkan juga buah-buahan yang bagus untuk menetralisir kolesterol. Nah, lalu antioksidan. Antioksidan seluruh herba kita ini antioksidan sekalian. Antioksidan terbaik di HNI adalah spirulina. Spirulina, Mas. Jadi antioksidan terbaik dari tubuh kita itu spirulina sekalian. Spirulina ini antioksidan terbaik. Dia juga termasuk juga PST, protein sel tunggal, yang dia protein yang mudah diserap oleh tubuh, tidak perlu neko-neko dan tidak menyebabkan efek alergi. Jadi spirulina ini adalah ganggang hijau. Ini sangat bagus untuk menjaga dari radikal bebas apapun itu. Jadi kita minum ini seperti layaknya makan biasa. Jadi herba itu ketika kita lagi sehat dia jadi makanan, kalau ketika kita lagi sakit dia jadi obat sekalian. Nah, artinya adalah sekalian, hari ini kita konsumsi spirulina, nanti yang terjadi adalah tubuh kita akan lebih fit. Makanya kalau saya kasih resep bahwa bagi Bapak Ibu sekalian yang lagi drop, kurang stamina, lagi pusing, capek, lelah, ingusan dan sebagainya, itu minum spirulinanya itu jangan sampai kurang dari 15 kapsul dalam 1 kali minum. Minum aja. Pak, emang nggak overdosis? Kalau herba beda dengan obat kimia sekalian. Kalau herba, kalau dia kelebihan, dia akan dirubah menjadi yang lain atau dia akan dibuang oleh tubuh. Bahkan anak-anak kalau malam itu seringnya dia pakai masker, pakai spirulina gitu ya. Dimaskerin, si Radik, Aulia, kakaknya. Kadang saya lagi kerja juga dimaskerin juga begitu. Nah, itu dia akan mengencangkan regenerasi sel. Nah, panjang sebenarnya kata beras produk HNI antioksidan terbaik adalah spirulina. Dan yang lain yang pasti adalah kopi. Kopi ini juga antioksidan seperti saya ceritakan tadi. Bahwa di Aceh itu makanannya sama dengan orang Padang tapi dia nggak kena kolesterol. Yang kena justru diabetes. Kenapa? Karena dia sering ngopi. Bedanya kalau kopi HNI ini sekalian tidak menyebabkan diabetes, justru obat buat diabetes. Kenapa? Karena dia juga selain kopi dia juga mengandung
herba-herba lain seperti apa namanya? Kopi ini dia mengandung seperti ada mengkudu, ada kopinya, ada daun sendok dan sebagainya. Banyak sekali. Cocok sekali bagi bapak sekalian yang sering ngopi, dan bagi bapak sekalian yang perokok atau ada suaminya yang perokok, adiknya perokok, keluarganya perokok, diminumin kopi HNI, Sevel khususnya, dicampur mengkudu, rutin setiap hari sebagai teman merokok, insya Allah dia akan berhenti merokoknya. Nah, ini adalah bapak sekalian konsep-konsep yang kita berikan bapak sekalian untuk mencegah. Pak, gimana besok nih kalau kita mau nyate? Nah, kalau mau nyate, jangan lupa bapak sekalian ambilin promo, Mas. Jadi kalau besok mau nyate itu, biar kolesterol turun itu, sebaiknya adalah daging kambingnya itu Anda bisa rendam dulu dengan memakai promol. Di sini ada? Oh, pas habis. Jadi Anda rendam pakai promol, Mas sekalian. Jadi daging kambing itu atau daging sapinya biasanya saya ajarkan istri supaya dia lebih empuk dan tidak terlalu banyak bau yang macam-macam, karena memang sejatinya dari kambing itu nggak boleh dicuci. Begitu disembelih langsung sayat langsung dimasukin dan dimasak gitu ya, tidak boleh dicuci. Kalau dicuci dia kena bakteri jadi bau. Makanya ketika saya menghilangkan bau, saya ajarkan pada ibu-ibu, pada istri saya rendam pakai promol dulu. Dan dulu pakai promo sambil kita siapkan tungkunya, siapkan buat nyatenya, siapkan acarnya, siapkan sambelnya. Nah, itu sambil direndam dulu, baru kita kita masak atau kita gulai atau kita sate gitu kan. Nah, itu iso enak banget, luar biasa gitu ya. Nah, jangan lupa Bapak sekalian, sebelum Anda mengkonsumsi sate besok, gulai besok, nah ini minum minyak zaitun dulu sesendok. Ternyata Bapak sekalian, banyak testimoninya orang-orang yang hari ini, mitra-mitra hari ini yang mengkonsumsi minyak zaitun. Ada Bu Juni, ada Bu Nur Hajati, ada Mbak Nur Waidah, cerita ke saya bahwa beliau berhasil menurunkan berat badannya dengan sering mengkonsumsi minyak zaitun. Jadi dikonsumsi sebelum makan 1 sendok dan setelah makan 1 sendok. Atau bangun tidur 1 sendok, sebelum tidur 1 sendok. Maka nanti yang bangun tidur ibu-ibu sering mengalami pegel di leher, itu tandanya adalah kolesterol tinggi. Maka sekalian ini akan hilang dengan minyak zaitun. Jadi kalau orang yang darah tinggi itu ciri khasnya adalah ketika Bapak sekalian tidur dengan tanpa bantal pusing, itu bisa jadi tensinya tinggi. Kalau tidur pakai bantal pusing itu tensi rendah. Maka dua-duanya bisa konsumsi dengan minyak zaitun. Pak, nggak masuk Pak minyak zaitun, minum Deep Squat. Kemahal Pak, minum MHS gitu kan. Nggak masuk juga, ya apalagi ya, mengkudu boleh gitu. Nah, nggak masuk juga atau kemahalan, ya berdoa pada Allah SWT supaya bonusnya lebih besar. Jadi kalau minum produk ini nggak mikir, gitu. Jangan mikir, minumnya jangan jangan sendiri, anaknya dikasih, suami dikasih, bapak dikasih, orang tua dikasih, semua dikasih. Kenapa? Karena bonusnya besar. Artinya adalah dengan siar produk ini kita bercerita kepada banyak orang manfaat produk ini, insya Allah kita dapat banyak manfaat benefit selain bonusnya, yaitu pahala yang luar biasa. Nah, baik sekalian, jangan lupa besok kalau yang bantuin nyembelih kambing, biar orang-orangnya konsentrasinya tinggi, karena kemarin ada beberapa DKM yang sampai meninggal karena kesepak sama sapi ya, karena kurang konsen. Nah, itu bisa kita berbagi kopi Sevel ini untuk minuman bapak-bapak yang bantu nyembelih kambing kurban kita. Nah, lalu kalau sudah mau dimasak, ingat direndam dulu pakai promol, dan kalau mau makan minum dulu zaitun, setelahnya juga pakai zaitun. Supaya apa? Supaya dia lebih lebih aman. Bisa juga minum Deep Squat. Nah, baik sekalian, ketika darah itu menyumbat, maka organ tubuh kita butuh darah. Ketika organ tubuh kita butuh darah, maka dia akan mengasih sinyal kepada otak, dan otak kita akan menyuruh jantung memompa darah lebih cepat. Maka disebutnya darah tinggi. Ketika terus-terusan, maka otomatis ketika terus-terusan darah tinggi itu meningkat, terus nabrak
nabrak dengan sumbatan itu, pecah di otak, stroke. Kalau stroke-nya sebelah kanan itu yang bermasalah otak sebelah kiri. Tapi kalau stroke-nya sebelah kiri yang bermasalah otak sebelah kanan. Gitu. Makanya Bapak sekalian hari ini rawatannya lah ketika Anda punya masalah jantung, segera ambil deep squat, kopi sevel, terus spirulina bisa. Atau bisa di sini lagi dengan madu multiflora, apapun madu yang ada. Yang penting madu HNI, Anda bisa pakai itu. Nah, itu kemudian sekalian, dan juga jangan lupa susu kambing juga sangat bagus untuk dia menangani masalah kolesterol karena dia juga mengandung HDL dari hewan. Ya. Minum susu kambing, itu anak saya hobi susu kambing, semua produk-produk HNI diminum sama anak saya gitu ya. Jadi kata kunci adalah saya dan keluarga saya pakai. Nah, ini kemudian Bapak sekalian hari ini kita pengen terus mensiarkan produk halal ini. Jangan sampai hari ini banyak yang kena stroke. Jangan sampai hari ini Bapak sekalian Anda ketika waktu muda makan sate itu nggak bisa karena banyak cicilan. Begitu sudah tua makan sate nggak boleh. Meskipun udah punya uang banyak. Jadi buat apa kita punya uang tapi nggak bisa menikmati hidup? Karena sate ini halal Bapak sekalian. Kenapa dia jadi nggak boleh? Karena Bapak Ibu sekalian punya kolesterol yang tinggi. Salah satu cara menangani kolesterol yang tinggi adalah memasukkan HDL yang banyak dan memasukkan antioksidan dalam tubuh kita. Nah, itu kemudian akan mencegah seluruh masalah-masalah yang terjadi hari ini, dari mulai kesemutan, migrain, pusing, badan pegel-pegel, sampai bangun tidur badannya capek semua kayak digebukin orang. Nah, itu tandanya peredaran darah nggak lancar. Kenapa? Kalau waktu pas tidur darahnya statis. Salah satu indikasi orang kena kolesterol tinggi sederhana, lihat ujung jari kita. Kalau ujung jari-jari yang merah-merah, ini merah-merah, ini kan nggak lebih merah ya, merah. Ujungnya ini ujung sini merah-merah, itu berarti tandanya kolesterol lagi naik. Atau indikasi yang kedua adalah berat di tengkuk sama di pundak. Itu kalau konsultasi sama orang pintar disebutnya ketempel jin gitu ya. Padahal itulah kolesterol yang numpuk. Terus pusing, kaki berat. Kadang-kadang kaki itu merasa kayak kesemutan, baal, kebas. Lalu mata berat, berair. Kalau diteruskan nanti jadi ada selaput di mata, gitu kan. Sampai nanti kebas terus sampai nanti bau keringatnya nggak enak, emosian, darah tinggi naik, gitu kan. Lama-lama darah tinggi naik, stroke dan sebagainya. Makanya besok kalau Bapak sekalian hari ini Anda punya darah tinggi, lihat kadarnya berapa nilainya. Kalau 120/80 itu ada yang 120 itu adalah faktor dari luar, 80-nya faktor dari dalam. Kalau yang 120 yang naik, misalnya Anda tensinya di tensi itu ternyata 200/100, maka yang 200 itu faktor dari luar. Kalau faktor dari luar, maka Anda cukup beristirahat yang baik, minum herba yang cukup, tidur, rehat, maka dia akan turun. Kalau misalnya ada kerjaannya terlalu forsir, itu kan, ambil cuti. Nah, Lebaran besok, Idul Adha besok, buat cuti. Nah, lihat yang hijau-hijau, ajak anak-anak jalan-jalan, apapun untuk menurunkan tensi itu. Nah, ketika ada masalah dengan yang sistoliknya, itu kayak yang bawahnya itu, yang dia nilainya harusnya 80 jadi 100 sampai 120, maka organ jantungnya bermasalah. Maka banyak sekalian langsung ambil deep squat. Tapi kalau ketika hari ini Anda sangat sibuk sampai tidak bisa cuti, ya sudah, kuatkan herbanya. Jangan lupa sekalian, ketika ada waktu, ada teman yang bisa berbekam minimal sebulan sekali. Nah, itu kenapa sekalian kita di Islam itu syariahnya adalah kita diminta untuk berpuasa ayamul bid, yaitu tanggal 13, 14, 15 di tanggal-tanggal Hijriah, pertengahan bulan, dan di bekam 17, 19, 21 Hijriah, tanggal ganjil. Itu sekalian materi kita hari ini, materi yang singkat, padat, jelas. Semoga Anda paham, dan banyak juga pertanyaan yang ada di
Zoom maupun di Facebook, belum sempat terbahas. Nanti boleh sekalian yang menyimak di Facebook atau di Facebook terutama ya. Nanti ada bisa like, share, and comment. Share ke sebanyak-banyak kepada mitra-mitra Anda. Semoga ini jadi manfaat. Dan ingat sekalian, besok kita usahakan makan daging kambing ya. Nggak apa-apa, mindsetnya kambing itu sehat, kambing itu sunnah Rasul, tapi yang penting jangan berlebihan. Kalau dapat jatahnya banyak, karena mungkin ada kurbannya banyak, bagikan ke tetangga. Nggak usah perlu kirim ke Semarang. Kelamaan, nanti jamuran gitu. Kirim aja ke sekitar saja ya. Misalnya hari ini alhamdulillah besok saya dan keluarga itu kan Allah berkahi bisa kurban sapi. Semoga next step gitu kan bisa kurban sapi yang lebih gede, sapi yang semintal begitu ya. Nah, karena kurban terbaik kan gitu. Saya bilang sama istri saya gitu. Bukti cinta itu adalah berkorban. Kalau kita cinta pada Allah SWT ya kita harus berkorban. Meskipun kadang-kadang memaksakan diri sedikit untuk bisa punya uang untuk berkorban. Maka Bapak sekalian tingkatkan prestasi kita di HNI. Ini tanggal 30, sebentar lagi tanggal 31. Yuk cek AVO-nya. Jangan sampai bulan ini kok sama dengan bulan kemarin. Kalau bulan ini sama dengan bulan kemarin berarti kita rugi. Apalagi kalau bulan ini lebih rendah daripada bulan kemarin berarti kita celaka. Usahakan itu kita naik lagi prestasinya, naik terus dan naik terus. Kenapa sekalian? Karena kenaikan prestasi kita itu adalah kenaikan prestasi mitra-mitra kita, bukan pribadi kita sendiri. Karena kalau Bapak Ibu sekalian nggak pengen bonus besar, itu dikatakan paling egois karena membiarkan mitra-mitranya bonusnya kecil. Seperti itu, sekalian. Mohon maaf jika ada salah khilaf gitu. Kita lanjutkan lagi takbirannya sampai 3 hari ke depan. Lebaran besok gitu kan. Jangan lupa sekalian, mohon maaf jika banyak kesalahan sama ini di hari Arafah ini di mana banyak jemaah haji yang sedang wukuf di Arafah. Kita hari ini berdoa pada Allah SWT semoga Allah SWT mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin. Dan semoga bagi Bapak Ibu sekalian yang hari ini atau pada kesempatan tahun ini bisa berkurban, Allah bisa terima kurban kita. Dan bagi yang belum bisa berkurban, semoga tahun depan kita berdoa bersama bisa berkurban terbaik buat kita dan keluarga. Kita cukupkan Bapak sekalian dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, dan doa majlis, subhanaka wa ma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.